lagi di podcast kita, yaitu tentang program-program JKN ataupun layanan JKN di seputar BPJS Kesehatan. Nah, untuk yang tema kali ini kita bakal bahas tentang persyaratan ke JKN aktif untuk bagi pemohon SKCK dan juga SIM. Nah, untuk sekarang memang narasumber kita langsung dari ahlinya. Langsung dari ahlinya Ibu Ucen. Mungkin Ibu Ucen boleh perkenalan dulu, Bu. Silakan. Silakan, boleh Bu kenalan dulu. Halo, perkenalkan nama saya Mocensia sebagai Kepala Bagian Kepesertaan Kantor Cabang BPJS Kesehatan Cabang Rengas. Nah, oke. Mungkin kita mau nanya dulu kan Bu tentang sesuai tema kita SKCK sama SIM ini kan segmen kepesertaan yang BPJS ini apa aja dulu Bu awal-awalnya dulu nih? Oh iya, baik Bu Tias. Jadi seperti kita tahu bersama, program JKN ini sudah mulai berjalan sejak Januari 2014. Nah, di dalam program JKN ini ada beberapa segmen peserta, yaitu segmen peserta yang paling besar adalah PBI, penerima bantuan iuran, dan non-PBI, non penerima bantuan iuran. Nah, untuk yang non-PBI ini atau non penerima bantuan ini ada beberapa segmen lagi, yaitu pekerja penerima upah yang seperti badan usaha, PNS, TNI Polri itu masuk dalam pekerja penerima upah yang mendapatkan upah bulanan dari instansinya. Dan ada juga pekerja bukan penerima upah. Nah, ini adalah masyarakat yang bekerja di sektor informal, dan satu lagi itu segmen bukan pekerja. Ini adalah pensiunan ataupun investor yang membayarkan iuran sendiri. Untuk yang mandiri ini, berarti PPPU itu yang mandiri yang iuran tiap bulan dibayarkan itu ya Bu? Ya, betul ya. Nah, kita kan pengen tahu juga nih Bu, kalau manfaat dari keaktifan kepesertaan BPJS kita nih apa aja sih Bu? Jadi kalau kita di program JKN ini kita pelayanannya komprehensif, promotif, preventif jadi semenjak di peserta itu kita memberikan perlindungan dari promotif, preventif sampai kuratifnya. Jadi pesertanya sudah terdaftar itu mereka mendapatkan kalau semacam promotif preventifnya seperti ini ya. Screening riwayat kesehatan untuk mendeteksi dini penyakit kronis. Ada juga kita memberikan pemeriksaan IVA ya untuk pap smear atau IVA untuk mendeteksi kanker leher rahim. Juga kita memberikan senam prolanis gitu ya, dan juga pelayanan dari tingkat pertama seperti puskesmas ataupun di klinik, dan sampai juga nanti ke misalnya harus dirujuk ke rumah sakit ataupun sampai nanti harus rawat inap atau operasi, itu dijamin oleh program JKN ini. Berarti itu banyak banget manfaat untuk program JKN ya Bu ya. Nah, kita kan udah ada persyaratan baru nih Bu bagi pemohon SKCK dan juga SIM ya Bu ya. Ya, betul. Nah, untuk ada syaratnya itu mempunyai kepesertaan aktif BPJS-nya. Ini berdasarkan dari aturan apa sih Bu? Ya, jadi ini sebenarnya berawal dari instruksi Presiden tahun 2022 tentang optimalisasi program JKN, di mana di dalam instruksi tersebut diinstruksikan ada 30 lembaga untuk mengoptimalisasi program JKN ini. Salah satunya adalah kelembagaan dari Polri. Nah, di sini dari kepolisian menindaklanjuti dari instruksi Presiden itu dengan penerbitan dari Peraturan Polisi nomor 6 tahun 2023 tentang persyaratan JKN bagi pemohon SKCK. Dan yang terbaru ini adalah Peraturan Polisi nomor 2 tahun 2024 tentang persyaratan JKN juga bagi pemohon untuk perpanjangan ataupun penerbitan SIM baru bagi SIM baru untuk pengendara motor, kendaraan ya Bu ya. Berarti sebenarnya udah ada dasar hukum yang jelas untuk persyaratan ini ya Bu ya. Dan kita akan mengikuti instruksi dari Bapak
Presiden langsung ya Bu ya. langsung. Nah untuk upayanya apa aja yang sudah dilakukan BPJS Bu? Ya, jadi untuk SKCK ini kan pertama kita lakukan uji coba di beberapa polda. Nah, di Agustus tahun 2024 ini dilakukan implementasi secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Nah, kita sudah melakukan koordinasi dengan kepolisian masing-masing Polres di kabupaten, dan untuk SKCK sendiri itu sudah diimplementasikan secara nasional pada tanggal 1 Agustus 2024. Nah, sedangkan untuk bagi persyaratan JKN bagi pemohon SIM ini juga sudah dilakukan uji coba di 1 Juli sampai dengan 30 September di 7 wilayah Polda, yaitu Polda Aceh, Sumbar, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan NTT. Dan itu sudah dilakukan uji coba di 7 Polda, dan itu sangat efektif sekali untuk meningkatkan kepesertaan JKN. Nah, di 1 November ini dilakukan uji coba seluruh Indonesia. Nah, ini kita juga sudah berkoordinasi dengan Polres, terutama khususnya di wilayah kantor cabang Rengat, Polres Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan dan Kuantan Senggigi. Nah, kita sudah berkoordinasi untuk bagaimana persyaratan pemenuhan persyaratan kepesertaan aktif untuk pemohon SIM. Berarti sebelum launching senasional memang sudah ada ditentukan daerah-daerah yang tinggi lah Bu ya peminatan untuk SIM-nya, baru diimplementasikan Secara nasional ya Bu ya. Kemudian kalau menurut Ibu sendiri tantangannya apa sih Bu dalam persyaratan baru ini? Ya, mungkin tantangannya ini ya, kita harus dari BPJS Kesehatan mungkin dengan kepolisian juga kita melakukan sosialisasi masif ya kepada masyarakat, sehingga saat pemohon pengajuan SIM ini sebelum datang ke Polres mereka sudah membawa berkas seperti surat keterangan sehat ya. Jadi kan kalau untuk perpanjangan SIM itu kita membutuhkan surat keterangan sehat, surat psikologi ya, psikologi. Nah, ini sekarang ditambahkan dengan bukti kepesertaan JKN aktif. Jadi saat sebelum mereka pergi ke Polres udah dipersiapkanlah berkas itu supaya nggak bolak-balik nantinya ya. Jadi ya kita di sini itulah salah satunya upayanya menginformasikan kepada masyarakat. Memang syaratan barunya Ya. ada pesertaan aktif JKN ya Bu Ada ya. ditambahkan satu persyaratan lagi. Terus harapan Ibu menurut aturan yang baru ini? Ya, kita di sini berharap masyarakat kita sudah semuanya terdaftar menjadi peserta JKN dan aktif, sehingga saat nanti pas mereka butuh pelayanan publik khususnya dalam perpanjangan SIM ataupun penerbitan SKCK tidak terkendala dan kepesertaannya aktif. Jadi saat masyarakat kalau saat nanti ternyata membutuhkan pelayanan kesehatan sudah sudah ada jaminan kesehatannya, tidak terkendala saat mengakses pelayanan kesehatan. Dan semoga juga masyarakat aware dan sudah mulai mendaftarkan dirinya menjadi peserta JKN. Berarti ini kayak mendorong peserta bahwa setiap individu tuh butuh untuk pelindungan diri dia maksudnya ya Bu ya. Itu selain untuk ini makanya ada persyaratan itu, mungkin harapannya seperti itu ya Bu. Mungkin itu sih Bu pertanyaan dari kami. Mungkin nanti kalau memang ada nanti yang topik-topik seru lainnya bisa kita bahas tentang JKN lagi ya Bu ya. Terima kasih Bu Ucin atas waktunya. Sama-sama Mbak Tias. Jangan bosan-bosan ya Bu ke podcast kami. Terima kasih. Dadah sobat JKN.